Kita akan memulai ibadah tunas remaja kita hari ini. Langsung dimulai aja kakak kalau. Untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian dan judul tiap langkahku. Menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh
Oke, semuanya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dari tidur malam tadi. Sekarang kami ingin memulai ibadah tunas remaja kami melalui Zoom ini. Tolong Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian lagi dengan judul Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh Kak Evi. Terima kasih, Chelsea. Selamat pagi, adik-adik. Mana suaranya? Selamat pagi, adik-adik. Pagi. Oh, pagi. Oke. Sama seperti ada tertulis di belakang. Miring sedikit. Nah, tema kita hari ini adalah berjalan di dalam iman. Oke. Nah, saya seperti biasa share screen dulu ya. Kok kakak belum bisa share screen? Oh, udah. Oke. Iya, biar enak bacanya sama-sama. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, puji syukur atas kesempatan pagi ini. Kami boleh sama-sama belajar kembali tentang diri kami, tentang hidup kami, tentang orang tua kami, bahkan tentang Tuhan. Engkaulah yang memberkati pertemuan kami hari ini, agar kami boleh belajar dan menjadi anak yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan kemudian menjadi dewasa dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang bijaksana, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, oke, kita akan berbicara tentang hari ini berjalan di dalam iman, berjalan bersama di dalam iman, artinya berjalan bersama siapa? Berjalan bersama dengan orang tua, berjalan bersama dengan teman-teman kita. Kita berjalannya kemana? Ya berjalan dalam iman, kalau menuju kepada kebenaran. Jadi jangan jalan-jalan ke tempat lain ya, maksudnya di sini. Kita harus jalannya benar, harus jalan ke tempat yang dituju dengan ini ya, dengan ya seperti yang diharapkan. Oke, untuk pembacaan Alkitabnya, silakan adik-adik coba buka Yakobus pasal 2. Masih sambungan minggu lalu ya, bukan sambungan sih, kalau minggu lalu kan ayat 22 sampai 24. Nah, kita mundur sedikit. Yakobus pasal 2, ini salah ketik deh kakaknya. Yakobus ya, Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 18, 2 ayat. Ada yang bisa bantu baca? Boleh siapa aja? Maila, Kak. Siapa? Maila? Oke. Dapat bintang Maila, ini rajin baca Alkitab. Yakobus Oke. pasal 2 ayat yang 17 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa ya, nanti kalau ini habis baca Alkitab, berbahagialah tiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Itu ya, untuk penutupnya. Amin. Hanya untuk ini aja, mengatakan bahwa Alkitabnya udah selesai dibaca. Gitu. Nah, tapi terima kasih ya, Maila ya, sudah baca untuk kita. Nah, dalam Alkitab ini, ada kakak tampilkan nih di layar, boleh lihat di screen-nya. Ada yang huruf-huruf besar, huruf-huruf yang warna hitam, yang dihitamin. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati, katanya. Jadi hanya menegaskan nas yang minggu lalu. Lalu bagian bawahnya, kalau ada orang bilang, cukup padamu aja ada perbuatan dan padaku ada iman, itu jadi seolah-olah terpisah gitu loh. Aku yang bagian berimannya, kamu aja yang bagian berbuat-buatnya gitu kira-kira. Nah itu nggak boleh begitu kata Rasul Paulus. Kalau kamu menunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana cara beriman melalui perbuatan-perbuatan gitu. Jadi nggak bisa terpisah gitu. Iman dan perbuatan itu satu
satu kejadian yang harus sama gitu, enggak boleh dipisah-pisahin. Nah, oke, adik-adik, ini dia lagi nanya tuh, apa ya maksud dalam nas itu? Bisa nggak dijabarkan lagi katanya? Oke. Mari kita lihat. Pertama, katakan di situ iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Nah, iman yang sejati selalu dinyatakan dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan. Nah, jadi iman tanpa perbuatan yang mati itu maksudnya begitu adik-adik. Jadi iman, karena itu akan menandakan iman yang sejati. Iman yang sejati itu selalu ditandakan ada pernyataannya gitu. Karena iman itu kan sesuatu yang nggak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, gitu. Sesuatu yang tidak bisa dirasa, gitu. Atau bahasa lainnya itu abstrak. Nah, abstrak itu karena iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa, maka iman yang sejati itu harus dimunculkan dalam perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Di sini ada huruf tebalnya itu ketaatan. Iman yang taat. Misalnya, contohnya adik-adik ada anak yang diperintahkan orang tuanya. Ingat ada cerita 2 anak ya. Satu anak ketika dibilang ayah, ayo pergi ke ladang. Anak yang satu bilang, iya, tapi dia nggak pergi. Tapi ada yang satu bilang, ayo pergi ke ladang. Enggak, katanya. Tapi kemudian dia menyesal, lalu kemudian pergi. Nah, anak yang mana yang disebut dengan taat? Tentu anak yang nomor 2 ya. Yang tadinya bisa aja dalam perkataannya mengatakan tidak, tetapi kemudian dia bisa menyesal, lalu kemudian melaksanakan perintah itu. Itu contoh perbedaan, lebih baik kita mengatakan tidak, tapi kita melakukannya, daripada kita mengatakan iya, tapi kita tidak melakukannya. Sama aja tidak taat. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita mengatakan iya dan kemudian berbuat gitu. Jangan bilang enggak gitu. Enggak enak juga kan dengarnya, tapi kalau ada perintah, ayo pergi ke ladang. Oke, langsung pergi gitu. Lebih enak lagi, lebih bagus lagi gitu. Nah, jadi iman yang tidak kelihatan tadi akan kelihatan dalam perbuatannya ketika dia taat tadi dengan ketika bilang iya, pergi. Nah, baru orang kan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Berarti dia anak yang tidak sekedar dalam hatinya aja, tapi juga menunjukkannya dalam perbuatannya, dalam tindakannya. Lalu yang kedua, perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang berbelas kasihan. Pertama pada yang membutuhkan. Nah, oke, ada sedikit gangguan. Oke, kakak lanjutkan lagi ya. Nah, perbuatan yang penuh belas kasihan. Bahwa belas kasihan artinya di sini bukan mengasihani ya, adik-adik, tetapi perbuatan yang ketika kita melihat sesuatu, lalu hati kita tergerak untuk menolong gitu loh. Bukan belas kasihan sekedar kasihannya dia, lalu kemudian kita cuma sekedar ngasih kasihan dia teman dalam hati gitu. Tetapi kita melihat dan tergerak lalu langsung terdorong untuk membantu. Itu yang disebut dengan belas kasihan. Jadi nggak sekedar dalam hati ngelihat kucing jatuh di got, tapi cuma bilang, kasihannya kucingnya, tapi nggak bikin apa-apa, cuma lihat aja. Nah, itu namanya juga kasihan dalam hati. Tapi yang dimaksud oleh kitab Yakobus di sini, perbuatan belas kasihan tuh yang langsung langsung selamatkan dia gitu. Nah, dibiarin. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ada satu pertanyaan kakak. Pernahkah adik-adik berpikir bahwa orang tua juga perlu mendapatkan belas kasihan dari anak-anaknya? Pernah nggak kepikir? Bahwa orang tua juga perlu mendapat belas kasihan dari orang tua. Kadang kan orang berpikir anak-anak yang perlu dapat belas kasihan dari orang tuanya. Kalau kakak bilang sebaliknya gimana? Nah,
Ini ada ini. Ada yang tahu nggak sebelahnya ini kira-kira legenda tentang apa? Yang ini. Coba, kalau ada yang tahu coba jawab. Maling kundang. Oh iya, benar. Maling kundang. Cerita tentang apa ya, maling kundang? Anak yang durhaka nggak mau dengar orang tuanya. Oh, oke. Nah, tapi kakak mau ambil dari sisi yang boleh Chelsea tadi juga boleh, benar. Nah, ini cerita tentang bagaimana si anak ini yang bernama Malin Kundang ini nggak punya belas kasihan sama orang tuanya, gitu. Bukan sekedar lupa aja dia, tapi dia tidak punya perasaan gitu dengan orang tuanya. Nah, jadi ini cerita ini itu harus menandakan yang dua tadi, taat dan belas kasihan itu, bahwa anak-anak juga harus mampu memahami orang tuanya, nggak cuma menuntut aja orang tuanya memahami anaknya gitu loh. Jadi gini ceritanya, ya orang tuanya si maling kundang ini kan ceritanya kan miskin, nggak punya uang ya. Sementara si Malin Kundang ini kan ingin merubah kehidupannya ceritanya, pergi lah gitu. Nah, lalu kemudian setelah dia dapat segalanya, dia kan harus kembali ke sini, harusnya kembali ke ibunya ya. Nah, cuman karena ibunya ini miskin, dia nggak mengakui gitu, karena dia sudah berbeda. Nah, tapi yang kakak mau lihat cerita di balik cerita ini, misalnya waktu Malin Kundang kecil gitu, ibunya ini kan nggak punya apa-apa. Kepikiran nggak kalau adik-adik si Malin Kundangnya ini minta macam-macam ke ibunya? Kebayangnya kayak gini ya, si Malin malu gitu karena sepatunya robek, terus si Malinnya nggak mau keluar rumah, maksa-maksa ibunya buat beliin dia sepatu. Ibunya pasti akan kerja keras tuh, gitu ya, untuk nyariin dia sepatu gitu supaya dia bisa dapat bagus gitu sepatunya. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Permintaan anak-anak ke orang tuanya itu harus diikuti dengan permintaan yang berbelas kasihan. Artinya adik-adik harus bisa mengukur permintaannya itu kira-kira bisa diturutin nggak sama orang tua. Kalau kira-kiranya nggak bisa, jangan adik-adik paksa. Karena orang tua juga punya batas kemampuan. Ilustrasinya gini, kalau misalnya anak kakak nih ya, minta ke kakak, Bunda, aku mau dibeliin pesawat terbang. Oke, kata saya kan, pesawat terbang yang mana? Yang beneran di yang ada di lapangan terbang yang memang bisa terbang. Kira-kira masuk akal nggak permintaannya? Pasti enggak lah, nggak mungkin saya sanggup beli. Nah, jadi maksudnya gitu. Adik-adik harus bisa mengukur nih. Kalau minta sesuatu kepada orang tua itu harus diukur kira-kira permintaan kita itu bisa dipenuhi apa enggak. Jangan meminta sesuatu yang kira-kira melampaui batas kemampuan orang tua kita. Itu loh maksudnya berbelas kasihan itu melalui perbuatan yang seperti apa. Adik-adik harus bisa mengukur. Atau contoh lainnya gini. Di sini ada yang udah 17 tahun ya, kecuali Kak Klo ya. Jangan nanya Kak Klo. Ada yang 17 tahun? Udah ada? Belum kan? Tiba-tiba adik-adik minta naik motor sendiri. Kira-kira diturutin nggak? Harusnya sih enggak, karena belum punya SIM toh. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang nggak tega loh, terus kasih aja gitu daripada anaknya ngerengek-ngerengek terus. Tapi sebenarnya adik-adik bisa ngukur gitu ya. Oke, aku nih sekarang usia aku masih 13 tahun, 14 tahun. Aku belum punya SIM. Tapi aku kok ngerengek-rengeknya minta sepeda motor. Harusnya sih, ya orang tua saya memang sanggup beli, ya punya uang untuk beli. Tapi kan adik-adik kan harus ngukur juga nih. Adik-adik sudah boleh nggak gitu kan? Nah, jadi kayak gitu ya. Kadang juga ada permintaan kita, anak-anak ini yang orang tua nggak penuhi itu bukan karena mereka nggak sayang, tapi karena mereka juga ingin lihat
Itu. Atau menunda dulu, ini kayaknya belum waktunya deh. Dia belum bisa bertanggung jawab deh dengan ini. Kayaknya kalau aku kasih ini nanti dia jadi apalah, jadi melakukan sesuatu misalnya lupa belajar, lupa ini, lupa itu dan seterusnya. Jadi akhirnya orang tua akhirnya menunda gitu. Jadi tidak semuanya permintaan kita adik-adik harus berpikir akan dipenuhi gitu. Artinya hanya orang tua yang sayang yang orang tua yang sayang itu tandanya adalah mereka memenuhi semua permintaan kita. Enggak juga. Coba kalau kita berdoa ya pada Tuhan. Nah, lalu kemudian ada jawaban dari Tuhan yang enggak selalu iya kan? Nah, sama Tuhan juga seperti itu. Bukan berarti karena Tuhan enggak sayang juga, Tuhan juga mengukur. Jadi ada 3 jawaban itu. Pertama, Tuhan bilang kalau permintaan kita baik dan cocok sesuai dengan kita, maka Tuhan akan segera menjawab ya, sama dengan orang tua kita. Tapi kalau kita minta sesuatu yang nggak cocok, nggak sesuai, belum waktunya, pasti jawabannya enggak. Gitu. Tapi kalau permintaan kita baik, tetapi kita belum waktunya untuk menerima, maka jawabannya tunggu dulu. Nanti kalau kamu udah gede, kamu nanti kalau sudah cukup umur, baru akan dikasih. Nah, jadi kayak gitu, selalu jawaban tuh selalu ada 3. Nggak cuma hanya iya, karena kita kepengen semua jawaban kita iya, jadi begitu nggak dikasih, ngambek. Begitu nggak dikasih, kurung diri di kamar sampai 3 tahun, gitu, nggak keluar-keluar, gitu. Ada nggak? Nah, gitu, berarti, nah, jadi pernah, nah, jadi itu, adik-adik juga, orang tua juga, adik-adik juga selain minta dipahami sama orang tua, juga harus mengisi juga, mengerti juga keadaan orang tua. Itu arti dari perbuatan taat dan berbelas kasihan adik-adik. Ya. Nah, sebagaimana anak-anak memerlukan kasih sayang, ini ketinggalan kata memerlukannya, belas kasihan dari orang tuanya, demikian juga orang tua memerlukan belas kasihan dari anak-anaknya. Nah, itu baru bertumbuh bersama, katanya. Tadi kan judulnya gitu, bertumbuh bersama, jadi nggak cuma minta dari sebelah kirinya aja, sebelah kanannya enggak gitu, enggak berjalan bersama, itu maunya sendiri aja namanya kalau begitu. Cuman mau dipenuhi keinginannya sendiri, tapi keinginan yang dari pihak orang tuanya nggak berusaha dipahami, nggak berusaha untuk dimengerti gitu. Nah, jadi itu ya adik-adik catatannya ya, menjadi anak-anak yang juga memiliki belas kasihan, tidak hanya menuntut belas kasihan gitu dari orang tua. Itu namanya berjalan bersama. Jangan mau-maunya kita aja. Oke. Lalu yang selanjutnya, nah, yang kedua, tidak mungkin katanya kita bisa mengatakan padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, hanya seolah-olah dia aja bagian yang beriman lalu aku yang bagian berbuat. Ini sama orang tua kan gitu. Kadang-kadang kita bagian yang memberantakin gitu, orang tua bagian yang beresin. Nah, kayak gitu kadang-kadang kita bagian yang marah-marah, bagian orang tua kita yang harus sabar-sabar. Gitu. Nah, setiap orang sebenarnya baik anak-anak maupun orang tua itu harus memiliki hubungan pribadi dalam ketaatan dengan Kristus sebagai Tuhan. Jadi setiap orang maksudnya di sini nggak diarahkan cuma pada orang tua aja, tapi semua kita gitu. Hubungan pribadi dalam Tuhan. Nah, hubungan pribadi itu kan tadi 2, ketaatan dan perbuatan belas kasihan. Itu tadi ya, hubungan pribadi, sehingga kemudian kalau minggu lalu kita ingat cerita kakak, hubungan pribadi ketaatan dan belas kasihan itu membuat kemudian Abraham disebut sahabat dari Allah. Nah, itu jadi setiap orang tua dan anak itu wajib punya hubungan pribadi. Cara menunjukkan hubungan pribadi dengan Tuhan itu ya dengan 2 perbuatan tadi, perbuatan yang taat sama perbuatan yang berbelas kasihan. Nah, oke. Nah, tahukah adik-adik bahwa yang perlu taat kepada Allah itu tidak hanya anak-anak, tapi orang tua juga. Nah, biasanya kan, ya kakak balik nih sekarang. Kan biasanya yang dituntut anak-anak tuh taat aja. Orang tua anak aja yang harus taat. Orang tuanya nggak ada tuntutan harus taat gitu. Oke, ini nih loh, ada cerita di sebelah. Kira-kira tentang apa coba?
Legenda apa yo ini? Ada yang bisa nebak? Lihat warna bajunya. Bawang putih, bawang merah itu. Oke, itu bawang putih dan bawang merah. Ini bawang putih. Tapi jangan lihat yang kejadian bully-bulinya ya adik-adik. Bukan kejadian kekerasannya yang kakak mau ini kan di sini. Tapi kejadian bahwa ada orang tua yang tidak menunjukkan perilaku yang baik dalam mendidik anak-anaknya. Gitu. Nah, jadi dalam kondisi ini kita lihat si bawang putih. Si bawang putih walaupun dalam kondisi seperti itu, si bawang putih tetap menjadi anak yang taat gitu. Nah, dalam hal ini anak-anak gitu dituntut di sini. Kalau ada orang tua yang seperti itu ya, yang melakukan sesuatu yang tidak taat kepada Allah, kepada anak-anaknya dengan mengajarkan dengan cara yang kurang baik. Nah, tetap belajar dari si bawang putih. Karena anak-anak yang taat itu akan menjadi pengingat bagi orang tuanya untuk menjadi taat juga. Jadi nanti suatu saat pastilah orang tua akan sadar gitu, akan kondisinya gitu. Ini tapi anaknya tetap taat terus taat aja gitu, nggak apa-apa gitu. Lalu itu akan kemudian mengingatkan misalnya adik-adik rajin sekolah minggu, rajin ke ini gitu. Atau sadar orang tuanya yang kurang rajin. Nanti lama-lama orang tuanya juga akan kalau anakku rajin, kenapa aku enggak? Gitu kan. Akhirnya toh terikut juga orang tuanya. Jangan dibalik ya adik-adik. Karena orang tuanya enggak rajin, adik-adik juga ikut enggak rajin. Gitu. Bisa jadi anak itu, sebentar, ini, apa ini? Baterai habis. Nah, kita pindah tempat dekat baterai. Laptopnya habis. Oke, nah, dan dalam hal ini apa yang dituntut dari anak-anak? Anak-anak harus belajar jujur dan berani mengatakan apa yang salah dan yang benar, dan mengatakan apa yang disuka dan tidak disuka. Artinya gini, mengatakan dengan sopan, bukan mengatakan dengan kemarahan. Kadang kita bisa berkata yang benar, tapi kalau cara kita menyampaikannya salah, apapun yang kita sampaikan jadi salah semua. Gitu. Karena cara menyampaikannya itu nggak menyenangkan gitu. Padahal kita ngomongnya benar. Tapi karena cara menyampaikannya nggak enak, akhirnya apa yang kita katakan nggak diterima. Jadi harus belajar jujur, mengatakan apa yang kita suka, apa yang salah dan apa yang tidak benar, itu dengan cara yang sopan. Karena nanti dari anak-anak yang taat, orang tua juga akan belajar tentang ketaatan itu. Jadi adik-adik ini dipanggil untuk menjadi teladan gitu. Di orang tuanya bisa jadi seperti itu. Orang tuanya melihat, anakku rajin sekali ya rupanya. Anakku ini gini gitu. Akhirnya orang tua, aku harus rajin juga, kan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga, katanya tadi, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, artinya apa ya adik-adik? Ini Rasul Paulus yang bilang kepada jemaat kepada Yakobus. Nah, setiap orang wajib memiliki pengalaman pribadi bersama Kristus, baik anak maupun orang tua. Jadi di sini pengalaman pribadi ini penting adik-adik. Adik merasakan sendiri seperti apa pengalaman berjumpa dengan Allah. Gitu ya, nggak cuma orang tua. Dan ini. Dan Nah, untuk bagian ini adik-adik harus bertanya pada diri sendiri. Apa ya pengalamanku bersama dengan Allah yang selama ini sampai usiaku yang sekarang, aku punya nggak sih pengalaman pribadi perjumpaan dengan Allah? Itu. Nah, kakak cuma mau menyampaikan kesaksian aja di sini ya. Dulu waktu saya kakak mungkin berumur lebih kecil lah dari adik-adik sekarang, mungkin sekolah minggu kelas
4 atau kelas 5 SD gitu pernah sakit parah. Sakit parahnya itu namanya di kampung, nama kampung kakak itu Hanuaraman. Jadi sakit-sakit panas gitu. Sampai step ya, namanya step, tahu kan adik-adik? Step tahu kan yang sampai kejang gitu. Nah, sampai kejang gitu, panas tinggi sampai kejang begitu. Nah, sudah hari ketiga gitu nggak turun-turun gitu, sampai hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu ibunya kakak nih sudah hampir menyerah gitu. Hampir menyerah sampai sudah tadinya di dalam gendongan, itu sudah dipindahkannya ke kakakku yang kecil gitu. Kakak maksudnya kakaknya saya tuh bukan besar, tapi dia juga anak-anak gitu. Nah, jadi diserahkannya gitu. Ini hampir karena dia sudah hampir putus asa, sudah dikompres, sudah dikasih obat, dikasih apa gitu. Nah, menurut cerita mereka ya, pada saat itu, karena kan kakak nggak mungkin sadar kan, karena dalam kondisi cuman mendengar cerita mereka, dalam kondisi mata sudah terbalik, dalam kondisi tangan sudah gitu, dan mulutnya menggigit lidah gitu. Kakak itu sempat mungkin sekitar 10 menit gitu dalam kondisi seperti itu. Dibikin apa-apa gitu nggak kembali. Tiba-tiba 10 menit kemudian kakak kembali nafasnya. Nah, adik-adik dalam pengalaman 10 menit tidak sadar itu ada satu kejadian yang kakak sangat ingat dalam seperti mimpi gitu. Nah, kakak kayak jalan gitu, jalan di kayak pelangi gitu. Kayak ada pelangi, lintasan kayak pelangi gitu. Terus nggak harus jalan, tapi cuman kayak zaman sekarang itu kayak lift gitu ya, bukan lift ya, eskalator. Jadi tinggal berdiri aja, terus pelanginya itu jalan sendiri gitu. Nah mungkin ketika pelanginya itu jalan sendiri, disitulah kakak itu step gitu ya, nggak sadarkan diri. Nah tiba-tiba sampai di satu gerbang, ada di depan sana itu gerbang yang bagus banget. Bunganya warnanya putih, terus bunganya warna-warni gitu. Jadi dalam hati kakak, aku harus sampai ke sana, harus sampai ke tujuan sana. Itu bagus. Dalam pikiran kakak itu pasti tempat yang menyenangkan, pasti tempat itu yang tempat yang membahagiakan. Tapi tiba-tiba, gitu, depan pintu gerbang, berhenti. Terus ada orang ngomong, jangan masuk ke sana, belum waktunya, pulang. Gitu. Terus kakak langsung kaget gitu dan tiba-tiba memang langsung sadar gitu, napasnya kembali, hidupnya kembali, dan setelah itu sembuh. Nah, jadi itu pengalaman menurut kakak adalah pengalaman pribadi kakak ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan masih sayang sama kakak, terus mengatakan waktunya nih masih banyak yang harus kamu kerjakan setelah ini. Jangan dulu di sini gitu. Nah, jadi itu pengalaman yang kakak jarang ceritakan sih kepada orang gitu, tapi untuk kali ini kakak ceritakan. Ada pengalaman masa kecil, perjumpaan dengan Tuhan, lalu kemudian itu terus-terus kakak bawa sampai sekarang gitu. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya punya waktu gitu, punya waktu untuk kita. Kalau dia bilang belum, ya udah belum waktunya. Itu separah apapun sakit kita, semustahil apapun kita sembuh, kalau Tuhan belum bilang belum, ya kita akan selamat. Tapi kalau Tuhan bilang ya masuk, nah masuklah kakak ke gerbang itu, gitu ya udah selesai, berarti kan sudah waktunya. Nah jadi itu sebabnya pengalaman pribadi bersama Tuhan tuh ada harus alami. Tapi tidak harus seperti yang kakak ceritakan tadi ya pengalamannya. Banyak kok pengalaman yang lain, misalnya seperti ini. Adik tadi malam tidur nyenyak nggak semuanya? Nyenyak banget nggak? Terus pagi tadi bangunnya enak nggak? Enak. Napasnya normal nggak? Normal, ya kan? Nah, Oke, pesawat lewat nggak? Kedengaran nggak? Di ini. Oke, takutnya suara kakak. Nah, tahu nggak adik-adik sebenarnya? Itu ada bangun pagi hari itu adalah pengalaman pribadi tiap-tiap orang bersama Allah. Karena ketika bangun pagi kita sadar ada nafas di kehidupan kita. Kalau ingat adik-adik di penciptaan coba. Manusia kan dibentuk dari debu tanah. Ketika dia dibentuk dari debu tanah, manusia hidup nggak atau belum?
Belum kan? Dia hidup ketika apa? Ketika Allah menghembuskan apa katanya? Nafas kehidupan ke apa itu? Tanah liat yang dibentuk, baru kemudian dia menjadi hidup. Nah, jadi pengalaman bangun pagi dan menemukan nafas kita ada dalam hidup kita itu sebenarnya pengalaman pribadi itu bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi gitu kita nafas setiap pagi itu. Karena ada pengalaman loh adik-adik. Orang yang tidur terus nggak bangun-bangun lagi, ngeri kan? Ya toh, cuman ada sambil tidur gitu langsung pulang. Pulang maksudnya bukan pulang ke rumah, kembali ke Bapa di surga gitu. Nah, ada yang gitu. Tapi kalau ada adik masih diberi napas kehidupan itu sudah pengalaman pribadi yang luar biasa. Tuh. Nah, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah setiap hari itu mengajarkan kita arti bersyukur kayak tadi. Setiap pagi kita bangun, kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan apa? Dari napas kehidupan yang masih ada sama kita. Nah, itu membuat kita selalu bersyukur dan mengerti arti Allah memberi bagi kita dan keluarga kita pengalaman kecukupan. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan yang kedua, adik-adik. Yang kecukupan tadi, adik-adik harus bisa melihat gitu. Apa yang diberi orang tua itu pasti cukup lah. Memang kita tidak pernah dijanjikan hidup kita ini berlebihan. Tapi kalau kita bisa mendapatkan sesuatu dengan kecukupannya, makan masih 3 kali sehari, terus makanannya cukup gizi, terus masih bisa bermain kayak teman-teman yang lain, masih bisa sekolah kayak yang lain, itu cukup. Berkecukupan sudah kita hidup ini. Nah, itu harus membuat kita bersyukur. Nah, oke ya, supaya di situ materi kita hari ini, Tuhan memberkati kita. Amin. Ada yang mau bertanya enggak dari sini? Boleh. Sebelum kita masuk ke aktivitas. Ada aktivitas nanti kakak buat. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup? Oke. Kita ada aktivitas. Tidak semua bisa dibuat aktivitas ya materi hari ini. Kakak hanya akan mengambil satu bagian aktivitas yang kedua tadi. Anak-anak dipanggil untuk berani mengatakan apa yang salah, apa yang benar. Anak-anak harus berani mengatakan apa yang dia suka dengan dia tidak suka. Ya, aktivitasnya di situ. Nah, orang bisa berani mengatakan iya dan tidak, berani mengatakan apa yang benar salah itu enggak tiba-tiba lu adik-adik, tapi harus dilatih. Harus diajarkan setiap waktu gitu. Hari ini bisa kita gagal mengatakan apa yang kita pikirkan. Gitu, karena kita takut gitu. Karena kita ragu-ragu. Enggak apa-apa kalau gagal hari ini, coba lagi besok. Nah, hari ini kakak mau melatih itu. Tadi sementara berjalan, ada adik-adik masuk, kakak sudah memasukkan nama-nama di spin. Kita bermain dengan spin. Nah, spinnya ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Absen dulu ya, apa semua nama sudah masuk? Anla, Mika, Victoria, Fajariani, Maila, Eca, Afriska, Kezia. Sudah masuk semua? Ada yang belum? Kak Chelsea sama Kak Klo mau ikut juga? Bermain? Biar saya masukkan, nggak usah. Biar adik-adik aja ya. Oke. Bermainnya mudah deh, Dek. Cuma mau mengatakan, kakak sekarang mau bertanya tentang apa makanan kesukaan adik-adik. Ya, makanan kesukaannya apa? Lalu kemudian menjelaskan kenapa adik-adik suka dengan makanan itu. Nanti pertanyaan kedua, misalnya apa makanan yang tidak adik suka? Terus menjelaskan kenapa tidak suka. Jangan bilang nggak tahu ya, harus ada penjelasannya. Jadi kakak kasih tahu. Nah, spin ini nanti akan memutar itu nama yang akan berhenti itu yang akan jawab.
Oke, ngerti cara permainannya? Ngerti? Kasih jempol dong kalau ngerti. Oke, mantap. Oke ya, jadi pertanyaan gitu. Nah, jadi pertanyaan kakak sambil dipikir ya. Jadi supaya nggak tiba-tiba. Apa makanan kesukaannya dan kenapa itu? Apa makanan yang tidak disuka dan kenapa itu? Lalu yang kedua, apa warna favorit adik-adik dan kenapa suka warna itu? Apa warna yang tidak disuka dan kenapa tidak suka? Ya, sambil pikir sekarang. Lalu di rumah, ruangan mana yang adik-adik paling suka? Gitu. Kenapa suka ruangan itu? Lalu ruangan mana di rumah yang adik-adik nggak suka? Nah, kenapa? Nah, misalnya, bisa banyak-banyak alasannya. Kakak nggak kasih tahu lah. Alasannya harus sendiri-sendiri. Lalu, adik-adik juga nanti berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Oh ya, 8. Lalu nanti bisa kakak ulang lagi pertanyaannya ke yang lain. Ya. Oke, kira-kira itu ya. 6 pertanyaan dulu, cukup. Nah, ini cara latihan untuk mengatakan apa yang kita suka sama apa yang tidak kita suka. Langsung. Gitu. Oke. Kita mulai? Siap? Oke, kita mulai dari putaran pertama. Ceng ceng. Anla. Anla, mana Anla? Sudah open mic? Udah. Oke, Anla, apa makanan favoritnya? Dan kenapa itu? Sukanya yang pedas dengan yang asam aja. Kenapa suka itu? Iya, kalau makanan banyak aja yang disuka. Gitu. Satu aja apa? Coba sebut satu aja. Yang paling bakso. Oke, kenapa suka bakso? Karena enak, ada kentalnya dengan minyak. Oke, cukup. Nah, yang sudah kita remove ya, berarti Anla sudah selesai tugasnya. Kita remove, biar kita putar lagi. Oke, kita putar lagi ya. Sudah keluar nggak nama Anla? Udah ya. Oke. Set. Yeay. Apriska, mana Apriska? Ya, Kak. Oke, warna favorit Apriska apa? Biru. Kenapa biru? Karena bagus kelihatan. Karena bagus kelihatan. Kenapa nggak merah? Enggak. Enggak. Berarti Apriska suka baju kakak sekarang ya? Karena warnanya biru. Ya. Oke. Kita lanjut, remove dulu ya, Apriska. Oke, lanjut. Salah. Yeay. Maila. Dapat bintang-bintang Maila. Maila, mana Maila? Ya, Kak. Oke, makanan yang nggak disuka Maila apa? Nggak ada sih, suka semuanya sih. Nggak ada yang disuka? Nggak ada, suka semuanya. Suka semua makanan? Ya, oke. Biasanya ada loh orang nggak suka karena baunya, karena... kayak makanan yang ada kejunya gitu soalnya bikin mual. Oke, itu alasannya berarti Maila tidak suka makanan yang ada kejunya, gitu ya, karena itu bikin mual. Nah itu ya. Oke, terima kasih Maila. Oke, kita remove dulu.
Oke, kita lanjutkan. Fajariani Asih. Yeay. 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 Ci, warna yang nggak disuka warna apa? Apa ya? Apa? Nggak suka warna Hitam. apa? Hitam? Kenapa? Gelap aja. Terlalu gelap? Iya. Iya, oke. Papa, gelap itu bagus. Kalau kakak suka warna hitam sih. Oke, boleh karena terlalu gelap. Oke. Sekarang kita lanjut putarannya. Yeay. Mika, mana Mika? Ya. Mika, kalau di rumah itu paling favoritnya di ruangan mana? Kamar. Kamar, kenapa? Karena enak aja bisa tidur-tiduran. Wih, memang. Pasti yang lain juga pada suka di kamar juga kan, enak so guling-guling gitu, bisa apa gitu. Jadi ruang privat juga kan, tempat rahasia-rahasia kita disimpan, ya kan? Ya, oke. Terima kasih Mika. Oke, kita lanjut ya. Victoria. Iya, Kak. Victoria. Iya, Kak. Punya ruangan di rumah yang nggak disuka nggak? Ruang TV. Kenapa di ruang TV nggak suka? Soalnya saya nggak suka nonton TV, jadi jarang banget ke ruang TV. Oke. Baik. Ada juga orang rupanya nggak suka di ruangan ber-TV ya. Ya, nggak apa-apa. Masing-masing orang berbeda. Terima kasih Victoria. Oke, pertanyaan selanjutnya ke sekolah ini ya. Apa yang disuka di sekolah dan apa yang nggak disuka di sekolah? Beli pikir ya, sisa 2 orang nih, Eca sama Kezia. Ya, apa yang disuka di sekolah, apa yang paling nggak disuka di sekolah. Oke. Tipis banget. Oke, Eca. Ya. Ca, kalau di sekolah apa yang Eca nggak suka? Nggak suka. Jarang ke sekolah. Nah, bisa kalian sekolah di Zoom atau sekolah yang sekarang, apa yang Eca nggak suka? Bukan di sekolahnya ya, tapi sekolah yang sekarang gitu. Nggak ngerti materi kadang gitu. Karena apa? Nggak ngerti? Karena jarang dikasih gitu. Terus kalau dikasih penjelasannya nggak terlalu bisa masuk Paham. Berarti lebih suka sekolah di sekolah daripada sekolah kayak sekarang? Ya, oke. Bisa yang terakhir kayaknya nggak perlu diputar deh. Kezia, kalau diputar aja biar dapat bintangnya tadi. Lah, nggak dapat. Kali lagi. Oke, Kezia. Ya, yang terakhir. Apa yang disuka di sekolah? Sekarang ya, jangan yang dulu, yang sekarang. Ya, pelajaran bahasa Inggris, Kak. Belajar bahasa Inggris, kenapa? Mudah dipahami. Ada yang nggak suka loh bahasa Inggris. Kita tanya dulu sama Fajariani Asih. Fajariani Asih, suka nggak pelajaran bahasa Inggris? Sangat tidak suka.
Tidak suka, Kesia. Tapi enggak apa-apa, maksudnya nggak boleh, nggak juga bisa harus sama kan? Atau kita tanya Maila. Maila suka nggak pelajaran bahasa Inggris? Suka, Kak. Suka banget malah. Nah, suka banget. Beda kan sama Pak Jariani Asina. Tapi nggak, maksudnya nggak harus semua orang sama toh. Ada yang suka, ada yang enggak. Nah, itu caranya untuk mengatakan apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, dan itu harus dilatih gitu. Nah, melatihnya apa? Supaya ada alasan di kepala kita ini. Biasanya gampang aja bilang suka sama enggak, tapi biasanya yang kesulitan apa? Nyari alasannya, ya kan? Nah, tapi mencari alasan itu harus dilatih. Supaya enggak cuma bisa bilang enggak aja, tapi enggak tahu kenapa. Gitu kan? Nah, jadi itu harus dilatih adik-adik, dibuat misalnya ada kakak suka dengar jawaban unyu-unyu tuh, jawaban unyu-unyu. Misalnya, kamu suka nggak makan pizza? Suka. Kenapa? Suka aja, gitu kan? Kenapa suka? Kan harus ada. Oh, karena pizza itu ada sausnya yang bikin lidah bergoyang, misalnya. Atau ini gitu ada alasannya. Kayak tadi, aku nggak suka makanan yang ada kejunya. Kenapa? Bikin perutku mual. Nah, jadi ada alasannya. Kalau kakak, kalau ditanya makanan apa yang kakak nggak suka? Coklat. Kenapa coklat? Karena coklat itu, orang bilang di iklannya itu manis, tapi kakak rasa kok pahit ya. Coklat tuh pahit. Terus kalau terlalu banyak, kakak kambuh mahnya. Nah, jadi nggak suka yang coklat-coklat. Itu ya, adik-adik, permainan kita cukup, materi kita juga cukup. Jadi latihan ya, terus untuk mengatakan apa yang kita rasa gitu. Kalau kita bilang nggak suka, nggak cuma bisa bilang nggak suka, aku nggak suka aja, tapi harus ada alasannya dong, kenapa nggak sukanya. Aku suka, tapi suka kenapa? Suka karena apa? Gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak bisa paham ke kita karena kita nggak bisa menjelaskan alasan kita suka atau nggak suka itu karena apa. Jadi akhirnya orang kalau kita bilang ya suka aja, pokoknya suka gitu. Tapi orang akhirnya nggak ngerti kita suka karena apa atau nggak suka karena apa gitu. Tapi kalau kita bisa jelaskan alasannya, ya orang, oh ya dia nggak suka karena ini, oh dia nggak suka karena itu. Gitu. Oke, nah sampai di situ Tuhan memberkati kita. Kita berdoa dulu ya. Nanti saya serahkan, setelah berdoa saya kembalikan kepada Chelsea. Ya mari kita berdoa. Allah kami di dalam Kristus Yesus, puji syukur karena hari ini kami belajar untuk memahami kehidupan kami. Memahami diri kami sebagai anak-anak dan juga belajar untuk memahami kondisi orang tua kami. Ajarkanlah kami untuk menjadi taat dan memiliki belas kasihan terhadap diri kami maupun terhadap keluarga dan orang tua kami. Bahwa setiap keluarga dipanggil dalam kondisinya masing-masing dan tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya. Ajarkanlah kami untuk memahami itu semua ya Tuhan, bahwa kami dipanggil dalam keluarga-keluarga yang sudah memberikan kami kecukupan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur atas apapun yang ada pada kami. Berkatilah kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dalam seluruh pekerjaan mereka, usaha, dan apapun yang mereka lakukan, mereka diberkati, diberikan rezeki, bahkan umur panjang. Kau memberkati kami semua, agar kami sekalian juga memperoleh kesehatan, kekuatan, dan kepintaran, agar kami bisa melalui masa-masa pertumbuhan kami ini, tetap beriman, berpengharapan di dalam Tuhan, dan juga bisa berhasil masuk jenjang berikutnya. Engkau juga memberkati gereja kami, dan seluruh pelayannya, agar semua pelayan juga diberkati Tuhan, agar kami semua dapat memperoleh pelayanan yang baik dalam kehidupan kami. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai menurun, dan pasien-pasien COVID juga sudah mulai berkurang. Tetapi tetap berikan kami kewaspadaan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, walaupun kondisi pandemi sudah membaik. Berikan kekuatan bagi kami sekalian, kami bersyukur atas kondisi negara kami yang sudah bisa mengatasi pandemi COVID-19.
Inilah seru dan doa kami, dan kami akhiri doa ini dalam doa yang sudah diajarkan kepada kami. Ya, Ade silakan berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan Chelsea. Pengumuman dari Kak Kodia. Oke, seperti biasa adik-adik boleh mengumpulkan persembahan ke kotak persembahan yang ada di samping pastori. Jadi adik-adik bisa taruh persembahannya di dalam amplop, diberikan keterangan persembahan sekolah minggu gitu. Bisa juga dititipin ke mama papahnya atau ke keluarganya yang ibadah hari Minggu di gereja, atau waktu adik-adik juga ibadah hari Minggu di gereja. Gitu aja pengumuman dari kakak. Oke, semuanya kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum doa penutup, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah tunas remaja kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Semoga materi yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan berkati segala aktivitas kegiatan kami selanjutnya, sampai kami kembali tidur nanti malam. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih doanya Chelsea, dia sudah diberkati kita sampai menjelang tidur nanti ya. Sudah didoain. Oke, sampai jumpa.